Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cia Sitriuni dengan ujung NIM 185. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari resum atau rangkuman yang telah saya buat dari materi pertemuan ketiga pada MK Living Quran dan Hadis yang berjudul tentang sejarah Living Quran dan Hadis dalam konteks sosial keagamaan. Nah, kajian Living Quran dan Hadis ini adalah disiplin ilmu yang relatif baru dalam studi Islam, khususnya di Indonesia, yang berfokus pada bagaimana Al-Quran dan Hadis berfungsi, diserapi, dan direspon dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Nah, definisi Living Quran dan Hadis merujuk pada kajian ilmiah atau penelitian tentang fenomena sosial, praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di tengah masyarakat Muslim yang secara langsung terkait, diilhami, atau diklaim bersumber dari teks Al-Quran dan Hadis. Nah, intinya itu adalah pergeseran fokus dari kajian tekstual murni seperti ulumul Quran atau ulumul Hadis yang abstrak dan ideologis menuju ke kajian fenomena aktual, yaitu nyata, berwujud, atau ada praktiknya di lapangan atau di masyarakat. Nah, akar historis fenomena ini tuh bukan dari kajian ilmiah, melainkan dari fenomena penggunaan dan interaksi masyarakat dengan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari yang sudah berlangsung sejak awal Islam, yaitu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, pada masa Rasulullah sendiri, akhlak Rasulullah SAW dianggap sebagai Al-Quran yang berjalan atau Living Quran pertama berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat ini praktik pemanfaatan ayat Al-Quran untuk pengobatan ruqyah dan penyesuaian penerapan hadis dengan kondisi lokal yang sudah terjadi. Biasanya pada masa itu setiap ada perkara atau permasalahan, biasanya para sahabat itu melihat atau mencarinya dalam hadis Rasulullah, karena waktu saat itu Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian ada sepanjang sejarah, Al-Quran selalu menjadi bagian dari kehidupan Muslim tentunya. Tidak hanya dibaca sebagai ibadah, tetapi juga digunakan sebagai justifikasi atau legitimasi untuk berbagai praktik sosial dan budaya. Adapun sejarah munculnya itu yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian lanjutannya adalah Living Quran itu awal mula istilah ada yang namanya Living Quran ini bermula dari fenomena oleh sarjana barat yang disebut Quran in Everyday Life, yaitu makna dan fungsi Al-Quran yang real dipahami dan dialami masyarakat Muslim. Nah, kemudian ada pelembagaan akademik. Istilah Living Quran dipopulerkan di kalangan akademisi Muslim Indonesia, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI, dan seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekitar awal tahun 2000-an. Nah, sedangkan Living Hadis secara geologi konsep Living Hadis itu seringkali dipandang sebagai kelanjutan atau saudara kembar dari Living Quran. Namun akarnya dapat ditelusuri dari konsep yang lebih tua seperti Living Sunnah atau tradisi Madinah, yaitu praktik yang diwarisi ulama dan masyarakat Madinah. Nah, pempopuleran istilah Living Hadis juga itu mulai marak dalam diskusi akademik di Indonesia bersama dengan Living Quran. Nah, namun sebelumnya tema ini pernah dipopulerkan oleh peneliti seperti Barbara Metcalf dalam artikelnya yang berjudul Living Hadis in Tabligh Jamaah. Dan yang terakhir yaitu manifestasi nyata. Fenomena Living Quran dan Hadis berwujud dalam beragam praktik seperti tradisi pembacaan surat tertentu seperti Yasinan pada malam Jumat, atau pembacaan surat tertentu lainnya, dan pemanfaatan ayat sebagai jimat atau kaligrafi, tradisi akikah yang bersumber dari hadis
hingga perilaku sosial keagamaan yang mengklaim landasan dari keduanya, yaitu Al-Quran maupun hadis. Nah, mungkin cukup sekian saja apa yang dapat saya sampaikan dari hasil meresum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.